Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwah fillah, jazakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali dipertemukan dalam program belajar bahasa online, sebuah program dari Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel. Bersama saya Gunar Rahmat, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam bahasa Arab 90 jam metode Maki. Dan alhamdulillah saya ditemani oleh asatidzah pesantren Maki, ada Ustaz Zihab, Ustaz Faisal dan Ustaz Fairuz. Baik, kita lanjutkan sekarang kepada Al-Halqah Saminah Wasalasin, yaitu pertemuan ke-38, Al-Halqah Saminah Wasalasun. Adar susah bingung wasalasun, ya, pelajaran ke-37, yaitu Anwa'ul Khobar. Nah, jadi kita akan membahas hari ini adalah macam-macam khobar. Tip, silahkan ya Ustaz Faisal. Al-khabaru yanqasimu. Al-khabaru yanqasimu ila qismaini. Awalan mufradun wa huwa ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Thaniyan ghairu mufradin wa huwa ma kana jumlatan aw syabihan bil jumlah. Unzur ila al-amsilatil atiyah. Baik, sampai situ dulu ya. Al-khabaru yanqasimu ila qismaini. Ya, khabar terbagi ke dalam dua kelompok, dua bagian. Yang pertama adalah mufradun wa huwa ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah ya. Nah, jadi istilah ya untuk khabar mufrad itu bukan mufrad musanna jamak. Ya, paham? Akan tetapi khobar mufrad adalah khobar yang bukan jumlah dan tidak menyerupai jumlah. Jadi apabila dia terdiri dari satu kalimat gitu. Ya, jadi mubtada kemudian datang khobarnya itu hanya satu kalimat ya. Mau dia itu isim mufrad, isim musanna atau jamak, ketika dia datang satu kalimat maka dia disebut dengan apa? Khobar mufrad, begitu ya. Jadi khobar mufrad itu begitu. Jadi bukan adad dalam hal ini, bukan bilangan, akan tapi terkait dengan apakah dia itu berupa susunan atau berupa satu kalimat gitu. Paham ya? Nah itu. Jadi yang pertama khobar disebut dengan khobar mufrad. Kemudian yang kedua adalah khobar ghair mufrad ya. Apa itu khobar ghair mufrad? Wa huwa makana jumlatan au syabihan bil jumlah. Nah, yang kedua ya, khobar ghair mufrad bukan mufrad. Nah, maka di sini sebutnya juga apa? Ghair mufrad ya, ghair mufrad. Wa huwa makana jumlatan, dan dia adalah yang berupa jumlah ya, au syabihan bil jumlah, atau yang menyerupai jumlah gitu. Paham ya? Ya, jadi kalau mufrad itu begitu definisi khobar mufrad itu. Ya, jadi yang terdiri dari satu kalimat. Sementara kalau ghair mufrad ya namanya ghair mufrad, berarti dia susunan, tarkib gitu ya. Tarkib nanti bisa berupa jumlah ya, jumlah baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, atau syabihan bil jumlah, menyerupai jumlah, bisa berupa zorob dan sesudahnya mudhof ilaih atau jar majrur gitu. Itu kalau yang ghair mufrad ya. Taib, unzur ilal amsilatil atiyah ya. Perhatikan contoh berikut ini. Nah, khobarul mubtada ya, khobar mubtada. Taib, silakan Ustaz Fairuz dibaca dulu yang mufrad. Khobarul mubtada mufrad. Al-musafiru mashghulun. Al-musafirani mashghulani. Al-musafiruna mashghulun. Baik, yang ghair mufrad? Ghair mufrad, al-qamaru nuruhu sati'un. Al-maridu yad'ufu badanuhu. At-tullabu fil fasli. As-sayyaratu amama al-masjidi. Baik, barakallahu fikum. Ya, khobarul mubtada. Nah, ini khobar mubtada yang pertama mufrad. Nah, sekali lagi ini bukan terkait dengan adad ya, dengan bilangan, tapi dia terkait dengan apa? Terkait dengan bahwasanya khobar itu terdiri dari satu kalimat ya. Al-musafiru mashghulun ya, musafir itu sibuk. Al-musafirani mashghulani ya, dua orang musafir itu sibuk gitu. Al-musafiruna mashghuluna, para musafir itu sibuk. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ini tetap disebut sebagai khobar mufrad. Karena apa? Karena terdiri dari satu kalimat gitu. Paham ya? Nah, bisa dipahami nih yang ini. Kemudian yang sekarang yang ghair mufrad ya. Nah, al-qamaru ya. Al-qamaru ya, ghair mufrad bukan mufrad.
Al-qamaru nuruhu sati'un. Al-qamaru, nah ini mubtada, mana khobarnya? Nah, khobarnya ini nuruhu sati'un. Nah, sementara nuruhu sati'un sendiri ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar gitu ya. Nanti kita akan lihat di i'rabnya ya. Al-qamaru ya, bulan itu, nuruhu ya, cahayanya, sati'un ya, apa ya, sati'un itu menyinari ya, atau apa, sati'un itu terang ya. Nah, al-qamaru nuruhu sati'un ya, bulan itu cahayanya terang gitu ya, nuruhu. Nah, ini nuruhu. Nah, jadi gini, nanti al-qamaru ini adalah mubtada yang pertama, nuruhu mubtada yang kedua, kemudian sati'un khobar untuk mubtada yang kedua gitu. Kemudian ya, susunan jumlah ismiyah dari mubtada dan khobar yang kedua ini menjadi khobar bagi mubtada yang pertama gitu. Gitu ya. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Nah, ini juga sama. Al-maridu ya, ini adalah mubtada, sementara khobarnya apa? Yad'ufu badanuhu ya. Yad'ufu ini adalah fi'il, kemudian badanuhu ini apa? Fa'il ya. Fa'il untuk yad'ufu, dan yad'ufu badanuhu ini menjadi khobar bagi apa? Al-maridu gitu. Nah, kemudian ya, dalam khobar untuk jumlah ismiyah maupun fi'liyah itu ada domir yang disebut dengan domir apa? Domir rabit ya. Apa itu domir rabit? Domir yang mengikat kembali kepada mubtada gitu. Mana kalau pada contoh pertama ya, hu. Nah, hu ini sebagai apa? Sebagai domir rabit untuk al-qamar gitu. Yang kedua, al-maridu yad'ufu badanuhu. Nah, ini hu ya, hu ini sebagai domir rabit, domir pengikat ya, dengan mubtadanya gitu. Kemudian at-tulabu fil fasli ya. At-tulabu ini mubtada, sementara khabarnya adalah jar majrur, yaitu fil fasli ya. Fi jar, kemudian al-fasli majrur, kemudian jar majrur. Nah, ini syibhul jumlah ya, dia menjadi khabar untuk at-tulab ya. Kemudian as-sayyaratu amamal masjidi. As-sayyaratu sini mubtada, kemudian amama ini zarab ya, dan dia mudhaf ya. Al-masjidi mudhaf ilaih ya. Nah, susunan ini ya, as-sayyaratu amamal masjidi ini adalah merupakan khobar bagi as-sayyarah. Nah, gitu ya. Jadi kalau ghair mufrad itu nampak di sini berupa susunan tarkib, baik susunan berupa jumlah ataupun syibhul jumlah gitu ya. Kalau jumlah tentu bisa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah ya. Jumlah ismiyah mubtada khobar lagi, kemudian kalau jumlah fi'liyah apa? Fi'il dan fa'il gitu ya. Nah, kalau yang satu lagi syibhul jumlah bisa berupa susunan jar majrur atau zorob, dan setelahnya apa? Mudhaf ilaih gitu. Paham ya? Yuk kita lanjutkan. Taib, anwa'ul khabar ghairu mufrad wa amsilatul i'rab. Nah, silakan sekarang kita i'rab ya, satu persatu. Yang pertama tadi sudah Anda jelaskan ya. Taib, yuk. Al jumlatul ismiyah al mubtada wal khabar. Silakan bagian Ustaz siap ya. Al jumlatul ismiyatu al mubtada'u wal khabaru. Al qamaru nuruhu sati'un. Bulan itu cahayanya terang. I'rabnya al qamaru itu mubtada'un, mubtada marfu'un yang dirofakkan, wa alamatu raf'ihi, dan alamat rofaknya ad-dhammatu, yaitu dengan dhammah. Li'annahu, karena dia mufradun, adalah mufrad. Nuru mubtada'un sanin, marfu'un yang dirofakkan, wa alamatu raf'ihi, dan alamat rofaknya ad-dhammatu dengan dhammah. Li'annahu mufrad, karena dia mufrad. Wa huwa mudhafun, dan dia juga sebagai mudhaf. Wal ha'u atau hu domirun, yaitu domir mutasilun yang bersambung, mabniun yang mabni ala dhammi, atas dhammah, fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar, mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih. Sati'un yaitu khobarusanin marfu'un yang dirofakkan, wa alamatu raf'ihi, dan alamat rofaknya ad-dhammatu la dhammah, li'annahu, karena dia adalah mufradun, mufrad. Wal jumlatul ismiyatu, dan jumlah ismiyah, nuruhu sati'un, yaitu nuruhu sati'un, fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa,
khobarul mubtada'il awal adalah khobar mubtada yang pertama. Ya, nampak ya, jelas. Alhamdulillah sudah di-i'rab oleh Ustaz Syihab dan ya nyaman nih ya, bagus cara meng-i'rabnya. Ya, ya begitu ya. Yang begitu. Ya, jadi tadi sudah terangkan kan dalam contoh-contoh yang tadi. Nah, sekarang Ustaz Syihab meng-i'rabnya dan lanjut ya. Karena kira cukup ya untuk penjelasannya, bisa dipahami lah insyaallah ya. Dan lanjut sekarang ke al-jumlatul fi'liyah yang kedua. Silakan Ustaz Faisal. Sanian al-jumlatul fi'liyatu al-fi'lu wal fa'ilu. Yang kedua, jumlah fi'liyah terdiri fi'il dan fa'il. Al-maridu yad'ufu badanuhu. Orang yang sakit itu lemah badannya. Al-maridu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Al-maridu, kalimah marid ini mubtada sebagai mubtada, marfu'un yang dirupakan, wa alamatu raf'ihi dan ciri rofanya ad-dhammatu dengan dhammah, li'annahu karena ia adalah mufradun, isim mufrad. Yad'ufu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu sahihul akhir. Yad'ufu merupakan fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' marfu'un yang marfu' wa alamatu raf'ihi dan ciri marfu'nya, ciri rofanya ad-dhammatu dengan dhammah, li'annahu karena ia sahihul akhir, merupakan sahihul akhir. Ya, fi'il mudhari' sahih akhir ya. Fi'il mudhari' sahih akhir. Lanjut. Badanu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun wa huwa mudhaf. Badanu di sini posisinya menjadi fa'il yang marfu'un yang diropakan, wa alamatu raf'ihi dan ciri ropanya ad-dhammatu dengan dhammah, li'annahu karena ia mufradun, isim mufrad, wa huwa mudhafun dan dia juga sebagai mudhaf. Al-ha'u hu di sini dhamirun muttasilun, dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dhamir muttasil yang mabni atas dhammah fi mahalli jarrin di dalam keadaan jar mudhafun ilaih sebagai mudhaf ilaih. Wal jumlatul fi'liyatu yad'ufu badanuhu fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Dan jumlah fi'liyah yad'ufu badanuhu fi mahalli raf'in dalam keadaan rafanya khabarul mubtada sebagai khabar mubtada. Ya, menjadi jelas untuk yang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ya, jelas insyaallah. Dan sekarang lanjut ke yang ketiga, yaitu syibhul jumlah jar majrur. Silakan Ustaz Virus. Syibhul jumlati jarun wa majrurun. Misal at-tullabu fil fasli. Para mahasiswa itu di kelas. At-tullabu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu jam'ut taksiri. Tulab di sini menempati kedudukan mubtada dan dia itu marfu. Untuk ciri rafanya sendiri adalah dhammah, dikarenakan kalimat tulab di sini jamak taksir. Fi harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Fi itu merupakan huruf jar dan dia itu mabni atas sukun. Kemudian al-fasli majrurun bi harfi jarrin wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu mufrad. Sedangkan untuk al-fasli dia itu majrur dikarenakan bihar fil jari dengan huruf jar, wa alamatu jarihi dan ciri dari jarnya sendiri itu adalah kasrah li'annahu karena sesungguhnya dia mufrad. Ya, kemudian syibhul jumlati yaitu syibhul jumlah yaitu kalimat fil fasli, dia itu fi mahalli raf'in khabarul mubtada, menempati posisi rafa sebagai khabar mubtada. Betul ya, mahal itu menempati ya, tapi nggak apa-apa lah kita terjemah yang gampang gitu kan. Ya, jadi yang betulnya ya yahulu mahalla itu menempati tempat gitu. Ya, pi mahalli rafin menempati tempat ropa ya. Kalau Anda sering ya gampangnya saja sih ya menerjemah pi mahalli dalam kondisi ropa khabar mubtada ya. Sebenarnya kalau mau diterjemahkan secara lafziahnya ya mahal itu makan. Jadi yahulu mahalal fi'li misalnya, yahulu mahalal fa'ili yang menempati posisinya fa'il gitu kan dan sebagainya. Yuk terakhir syibhul jumlah. Ya, saya siap, silakan. Syibhul jumlah
zarfun wa ba'dahu mudhafun ilaihi. As-sayyaratu amamal masjidi, mobil itu di depan masjid. As-sayyaratu adalah mobil. Mubtadaun sebagai mubtada, marfu'un yang dirofakkan, wa alamatu raf'ihi dan ciri rofaknya ad-dhammatu dengan dhammah. Li'annahu karena dia mufradun adalah mufrad. Amama itu adalah zarfu makanin, zarf makan, wa huwa mudhafun dan dia adalah mudhaf. Al-masjidi mudhafun ilaihi adalah mudhaf ilaih, majrurun yang dijarkan, wa alamatu jarrihi dan ciri jarnya al-kasratu yaitu dengan kasrah, li'annahu karena dia mufradun adalah mufrad. Wa syibhul jumlati amamal masjidi dan syibhul jumlah amamal masjid fi mahalli raf'in, menempati tempat rafa, khobarul mubtada yaitu khobar mubtada. Barakallahu fikum ya. Jadi bisa dipahami ya tadi i'rabnya tadi sudah dijelaskan pada contoh tadi, dan kemudian ini asatidzah menjelaskan i'rabnya ya, menerjemahkan i'rabnya. Kemudian takdimul khobar alal mubtada, silakan. Taqdimul khabari 'ala al-mubtada'i wal khabaru shibhul jumlati sawa'un kana jaran wa majruran aw dharfan wa ba'dahu mudhafun ilayhi. Al-aslu fihi ay yataqaddama al-mubtada'u 'ala al-khabari li'anna al-khabara wasfun lil mubtada'i, walakin yajuzu taqdimul khabari 'ala al-mubtada'i wujuban aw jawazan fi ba'dil halati mislu fil baiti kitabun indana dhaifun. Nah, ini takdimul khabari alal mubtada, mendahulukan khabar atas mubtada ya. Wal khabaru sibhul jumlah ya. Khabar sibhul jumlah. Nah, di sini khabar sibhul jumlah ya. Yang dimaksud adalah khabar sibhul jumlah ya. Jadi bukan khabar jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, apalagi khabar mufrad. Paham ya? Akan tapi khobar yang bisa didahulukan adalah khobar syibhul jumlah. Sawa'un kana ya, sama saja kondisinya jaron wa majruron, jar majrur, au zarfan wa ba'dahu mudhafun ilaih ya, atau zarf dan setelahnya mudhaf ilaih. Al aslu fihi an yataqaddamal mubtada'u alal khabar ya. Pada prinsipnya adalah an yataqaddama, mendahulukan mubtada alal khabar, mendahulukan mubtada atas khabarnya. Paham ya? Gitu. Li'anal khabara wasfun lil mubtada'i, karena khabar adalah sebagai sifat bagi mubtada. Walakin yajuzu taqdimul khabari alal mubtada ya. Akan tetapi boleh mendahulukan khabar atas mubtada ya, wujuban atau jawazan. Nah, yang bab wujub jawaznya kita tidak bahas di dalam kitab ini, akan tapi nanti akan kita bahas pada kitab yang ketiga gitu kan, gitu. Jadi wujuban jawazan itu secara wajib atau jawaz boleh gitu kan ya. Jadi mendahulukan khobar atas mubtada itu terkadang dia wajib ya, atau jawaz boleh gitu, bibadil halat ya, pada beberapa kondisi. Ya, contohnya yang sudah kita bahas pada bab mubtada dan khobar yang sebelumnya gitu, halqah 37 ya. Gitu. Fil baiti kitabun. Nah, ini fil baiti dia adalah jar majrur ya, dan dia adalah apa? Khobar muqaddam, kemudian kitabun adalah mubtada muakhar gitu. Indana daifun, ini juga sama ya. Indana ini dzaraf dan setelahnya mudhaf ilaih ya. Kemudian daifun ini adalah mubtada ya. Indana khobar muqaddam, daifun adalah mubtada muakhar gitu ya. Itu ya, tapi kita belum masuk nih kapan wajib dan kapan jawaznya belum ya pada kitab ini. Yang penting kita mengenal sekarang bahwasanya khobar itu bisa didahulukan atas mubtadanya. Paham ya? Baik. Yang bagian dal al-farqu bainal jumlah fi'liyah wal jumlah ismiyah, silakan Ustaz Syihab. Bagian siapa? Anak. Antum ya. Baik, silakan. Al-farqu bainal jumlatil fi'liyati wal jumlatul ismiyah. Wal jumlatul ismiyah. Perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Al-jumlatul fi'liyatu, jumlah fi'liyah, contohnya yadrusut talibu, yadrusut tullabu, tadrusut talibatu, tadrusut talibatu. Apa nih
yang antum dapati dalam jumlah fi'liyah? Kalau jumlah fi'liyah itu Susunannya apa? susunnya fi'il dan fa'il. Tapi yang membedakan dengan jumlah ismiyah itu si fi'ilnya itu tidak bisa menjadi musanna atau jama'. Tetap dalam kondisi mufrad, yang berubah hanya mudzakkar muannasnya saja. Ya, dan fa'ilnya itu bisa mufrad, musanna atau jama', akan tapi fi'ilnya dalam keadaan mufrad gitu. Kalau jumlah ismiyah baca dulu. Jumlatul ismiyah itu at-talibu yadrusu, at-tullabu yadrusuna, at-talibatu tadrusu, at-talibatu yadrusna. Nah, nampak ya? Gitu. Jadi apa? Ini kalau yang jumlah ismiyah seperti yang telah tadi dibahas, jadi kalau misalkan mubtada'nya mufrad, maka si khabarnya pun ikut mufrad. Begitu pula ketika musanna ikut musanna, ketika jama' ikut jama'. Dan ketika si mubtada'nya juga muannas, si khabarnya muannas. Ketika si mubtada'nya mudzakkar, maka si khabarnya pun jadi mudzakkar. Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi sebenarnya bisa dibolak-balik gitu ya, susunan fi'il fa'il itu bisa dibalik. Hanya ketika dibalik maka kemudian berubah i'rabnya gini. Kalau yadrusu at-talibu, nah ini yadrusu at-talibu. Yadrusu ini fa'il, at-talibu fa'il. Nah, ketika at-talibu yadrusu, nah at-talibu di situ mubtada sekarang. Posisinya mubtada. Yadrusu dia khobar. Khobar apa? Khobar jumlah. Namanya khobar jumlah, dan dia sebagai apa? Sebagai khobar mubtada gitu. Nah, kemudian ketika misalkan pada contoh yang kedua yadrusu at-tulabu, yadrusu di situ fi'il, at-tulabu fa'il. Bagaimanapun kondisi fi'il tetap dalam keadaan mufrad. Berbeda ketika dibalik. Ya, at-tulabu yadrusuna. Nah, at-tulabu nggak bisa at-tulabu yadrusu. Tapi at-tulabu yadrusuna. At-tulabu di sini sebagai mubtada dan yadrusuna sebagai apa? Khobar mubtada, jumlah fi'liyah, dan dia harus mengikuti kondisi mubtadanya gitu. Paham ya? Jadi ini kan khobar sekarang yadrusuna. Ya walaupun i'rabnya kan tadi panjang gitu kan sebelum seperti itu. Ya sama ketika muannas juga ya. Tadrusu talibatu tadrusu ya, di sini fi'il, at-talibatu fa'il. Sementara kalau at-talibatu ya tadrusu, at-talibatu di sini mubtada, tadrusu khobar mubtada ya. Gitu. Tadrusu talibatu ini juga sama gitu kan. Tadrusu fi'il, at-talibatu fa'il ya, dan tetap kondisi fi'ilnya mufrad semua. Berbeda dengan keadaan ketika susunannya jumlah ismiyah. At-talibatu ya di sini mubtada, ya terusna khobar mubtada, dan dia harus sesuai gitu ya. At-talibatu kan jamak ya, jamak muannas salim. Maka si khobarnya ya, karena di sini jumlah jumlah fi'liyah sebagai khobar, maka dia harus mengikuti kondisi dari mubtadanya, maka menggunakan jamak juga, jamak untuk muannas. Begitu ya perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ya. Jadi begitu. Ya, itu tadi sudah Anda jelaskan ya panjang lebar. Tapi alhamdulillah sudah selesai ya untuk halqah ke-38 ini. Dan kepada kaum muslimin dan muslimat, ikhwah fillah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, yang ingin turut membantu untuk operasional dan program dari program pesantren Maki Bandung Yayasan Amal Mata Hati Maki Media Channel, bisa menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Mandiri dengan menekan yang 1310041220122 atas nama Amal Mata Hati, atau di Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 704 966 222 atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Konfirmasi di 0857 95955657. Dan bagi Anda yang memiliki aplikasi Oppo, GoPay, link aja Shopee, Baca Mobile, Dana, Lipin, Mandiri, BSN Mobile, BNI Mobile, dan aplikasi lain yang menerima kris, silahkan bisa scan kris ini untuk berdonasi yang melalui Yayasan Amal Mata Hati. Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berada dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sudah selesai untuk halqah yang ke-38 ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal ya, saya Kuna Ahmad undur diri dan haturkan terima kasih kepada ikhwah fillah yang telah menyaksikan program ini.
dan juga kepada asatidzah pesantren Maki yang hadir untuk membersamai proses tasjilat ini. Saya Kunaimat undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.